Halo Sobat Pejuang SBMPTN tahun 2022, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Hari ini kita akan kembali membahas latihan soal SBMPTN. Kali ini soal diambil dari SBMPTN tahun 2018. Soalnya adalah sebagai berikut. Kendala yang dihadapkan produsen untuk mengelola faktor-faktor produksi dapat digambarkan oleh kurva titik-titik. A. Kurva isoquant, B. Kurva isocost, C. Kurva budget line, atau D. Production possibility curve, atau E. Kurva angel. Nah, manakah kira-kira jawaban yang tepat berkaitan dengan faktor-faktor produksi yang dikelola oleh produsen? Sudah ketemu jawabannya? Ya, mari kita bahas bersama-sama. Jawabannya adalah yang D, yaitu production possibility curve. Kurva kemungkinan produksi atau production possibility curve merupakan kurva yang menunjukkan kemungkinan produksi dua komoditas yang dihasilkan menggunakan faktor produksi yang sama dan tetap. Kurva tersebut dapat menunjukkan kendala yang dihadapi oleh produsen dalam mengelola faktor-faktor produksinya. Dalam video ini kita akan membahas kurva yang sering muncul dalam SBMPTN. Yang pertama adalah kurva isoquant. Apa sih kurva isoquant itu? Kurva isoquant adalah kurva yang menunjukkan semua input atau faktor produksi yang mampu menghasilkan kuantitas output yang sama. Jadi kurva isoquant ini merupakan kurva dari produsen, karena kurva isoquant ini adalah kurva yang menunjukkan semua input atau faktor produksi yang mampu menghasilkan kuantitas output yang sama. Seperti yang kita ketahui bahwa yang menghasilkan output adalah produsen. Nah, kemudian kata isoquant berasal dari dua kata, yaitu iso yang berarti sama dan quant yang berarti kuantitas. Jadi bisa dikatakan bahwa kurva isoquant memiliki arti jika semua faktor produksi yang digunakan secara efektif akan menghasilkan output yang maksimal atau output yang sama. Contoh dari faktor produksi misalnya adalah sumber daya alam, tenaga kerja, modal, dan keahlian. Ingat ya, faktor produksi itu ada 4. Sumber daya alam, tenaga kerja disebut sebagai faktor produksi asli, kemudian ada modal dan keahlian itu disebut sebagai faktor produksi turunan. Yang terakhir, bentuk kurva isoquant. Ciri utama dari kurva isoquant adalah melengkung dari kiri atas ke kanan bawah. Jadi mirip seperti kurva permintaan, tapi ini melengkung dari kiri atas ke kanan bawah. Hal ini menunjukkan jika semakin ke atas atau ke kanan garis kurvanya, berarti tingkat output akan semakin tinggi. Nah, bentuk kurvanya adalah sebagai berikut. Di sini ditunjukkan kombinasi dua faktor produksi. Yang pertama ada modal dan yang kedua adalah tenaga kerja. Nah, semakin ke atas, maka akan menunjukkan bahwa outputnya akan semakin tinggi karena semakin menjauhi 0. Begitu juga semakin ke kanan, semakin menjauhi 0, semakin ke kanan, maka output yang dihasilkan akan semakin tinggi. Jadi kurva isoquant adalah kurva yang menunjukkan kombinasi dua faktor produksi untuk menghasilkan output. Dalam video ini kita akan membahas tentang kurva isocost, salah satu jenis kurva dalam ilmu ekonomi yang sering keluar di soal-soal SBMPTN. Apa sih itu kurva isocost? Mari kita simak penjelasannya dalam video berikut ini. Kurva isocost merupakan kurva yang menunjukkan sejumlah kombinasi input yang bisa dibeli dengan harga berlaku sesuai dengan cost atau biaya yang tersedia atau dana yang dimiliki oleh perusahaan. Isocost juga sering disebut sebagai garis anggaran belanja yang membatasi perusahaan untuk mengeluarkan biaya berlebih dalam melakukan proses produksi. Jadi sama dengan isoquant, isocost ini merupakan kurva dari
produsen. Isokos kalau di dalam perilaku konsumen disebut sebagai garis anggaran atau budget line. Isokos merujuk pada kombinasi faktor produksi yang bisa dibeli oleh perusahaan dengan harga yang sama apabila diketahui biaya faktor produksi serta pengeluaran lainnya. Bentuk kurva isokos adalah sebagai berikut. Jadi miring dari kiri atas turun ke kanan bawah. Nah, ini mirip dengan kurva permintaan. Tapi kalau dalam kurva perilaku konsumen, ini merupakan garis anggaran atau sering disebut sebagai budget line. Dalam teori ekonomi mikro disebutkan jika kurva isokwan dan isokos saling bersinggungan, maka akan mencapai kondisi atau titik optimal. Kalau di dalam teori perilaku konsumen, ketika garis anggaran dan kurva indifferent, ya, garis anggaran disebut sebagai budget line dan kurva indifferent saling bersinggungan, maka konsumen tersebut akan mendapatkan kepuasan yang maksimal. Sama halnya dengan kurva isokos. Ketika bersinggungan dengan isokwan, maka akan mendapatkan kondisi yang optimal. Produsen akan mampu melakukan produksi dengan maksimal. Atau suatu perusahaan bisa memperoleh hasil produk yang maksimal apabila menetapkan biaya tertentu. Demikian video penjelasan tentang kurva isokos. Terima kasih sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.